Ya, Selamat siang teman-teman semua, selamat beraktivitas. Kami dari kelompok 1X1A pagi ingin mempresentasikan hasil proyek PPL kami mengenai aplikasi jual beli seragam SD negeri dengan manajer proyek Bu Dwi Amalia Purnamasari. Lanjut. Kami beranggotakan 6 orang kelompok, yaitu saya Stephen Marcel selaku ketua, kemudian ada rekan saya Aisyah, Dionaldi, halo. Aulia, Raid, Halo, dan Fahmi. halo. Lanjut. Oke, kita masuk ke topik umum kita, yaitu deskripsi umum. Nah, aplikasi yang kami buat ini adalah aplikasi toko online. Seperti toko-toko online yang ada, mungkin teman-teman tahu, seperti toko oren, di mana toko online ini memfasilitasi transaksi antara pembeli dan juga penjual. Di mana pembeli bisa mendaftar, login, mencari produk yang diinginkan, mengatur jumlah dan ukuran yang diinginkan, dan juga mencetak resi. Sementara itu, untuk penjual, penjual bisa mengelola data produk, bisa menambahkan, menghapus, dan juga bisa mengedit. Nah, aplikasi yang kami buat ini memudahkan transaksi online dengan basis data yang terintegrasi. Lanjut. Lalu, untuk capaian akhir proyek kami, yang pertama, sistem web kami ini berfungsi penuh. Yang kedua, autentikasi pengguna. Yang ketiga, ada pengelolaan produk, yaitu menambah, mengedit, dan juga menghapus produk. Lalu, ada fitur keranjang belanja. Lalu, ada integrasi dengan database. Dan yang terakhir, adalah pemesanan yang menghasilkan resi. Lalu, aplikasi yang dihasilkan ini adalah proyek kami ini berhasil membuat aplikasi jual beli seragam sekolah berbasis web yang membantu mempermudah transaksi seragam di SD Negeri Merah Putih. Aplikasi kami ini memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih efisien. Lalu, menyediakan sistem manajemen yang efektif untuk admin dalam mengelola produk dan pesanan. Lanjut. Berikut foto-foto dari tampilan website kami. Dari halaman pertama, register, login, lupa password, password baru, menu utama, rincian, keranjang, ubah profil, ubah password, privasi akun, resi, next. Tentang kami, dashboard kami, keluar produk, keluar pesanan, dan profil admin. Next. Selanjutnya, fitur dari aplikasi yang telah berhasil diselesaikan atau sudah berfungsi sesuai harapan, dan fitur yang masih dalam tahap pengembangan atau belum selesai. Di sini, fitur yang kami buat sudah selesai semua, dimulai dari halaman pertama yang menyambut pengguna, lalu ada sistem login dan registrasi pengguna. Yang ketiga, fungsi lupa password untuk memulihkan akun pengguna. Yang keempat, ada menu utama yang berisi navigasi ke fitur-fitur lain. Yang kelima, halaman rincian produk yang menampilkan detail informasi produk. Yang keenam, halaman tentang kami yang memberikan informasi mengenai aplikasi. Yang ketujuh, ada fitur keranjang belanja untuk menambahkan dan melihat produk yang akan dibeli. Yang kedelapan, ada halaman profil untuk mengelola informasi pengguna. Yang kesembilan, tampilan data produk untuk penjual. Yang kesepuluh, ada fitur resi. Dan yang terakhir, ialah dashboard penjual yang menampilkan statistik dan performa produk. Selanjutnya ada histori pelaksanaan proyek. Di fase pertama, kami dihadapkan dengan fase planning. Output yang kami hasilkan adalah laporan RPP sementara. Di fase planning berikutnya, output yang kami hasilkan adalah laporan RPP final. Selanjutnya, fase analisis. Di analisis ini, kami menghasilkan flowchart dan wireframe. Selanjutnya ada desain, yang kami hasilkan adalah mockup. Dan selanjutnya lagi ada implementasi yang kami hasilkan adalah fitur website dan database aplikasi. Lanjut. Nah, pembagian kerja tim kami, yang pertama ada Stephen Marshall Samosir sebagai back-end dan front-end, Aisyah Nurhaida sebagai back-end dan front-end juga, Yonaldi Sion Yosua sebagai back-end dan front-end,
Aulia Salsabila juga sebagai back-end dan front-end. Kemudian Raid Akil Atala sebagai back-end dan saya sendiri Fahmi Ahmad sebagai front-end. Lanjut. Nah, jadi luaran yang kami hasilkan sebagai berikut. Stephen Marcel Samosir menghasilkan judul proyek, pembagian tugas, tampilan login dan register, database login register, dan keranjang. Aisyah Nurwahida, luaran yang dihasilkan adalah skenario use case, laporan ATS, tampilan menu utama, rincian, keranjang, database profile, dan kelola pesanan. Saya sendiri, Fahmi, luaran yang saya hasilkan adalah RPP, use case diagram, wireframe dan mockup pembeli, tampilan forgot password, tampilan tentang kami, dan tampilan profile. Dionaldi, luaran yang dihasilkan adalah wireframe dan mockup penjual, tampilan penjual, database penjual, dan CRUD. Aulia Salsabila, luaran yang dihasilkan adalah laporan AAS, voucher pembeli, poster, tampilan resi, dan database resi. Yang terakhir ada Raid Akil Atala. Luaran yang dihasilkan adalah IR diagram dan database tentang kami dashboard penjual. Lanjut. Oke, selanjutnya ada refleksi kelompok. Secara keseluruhan, kelompok kami telah bekerja dengan sangat baik dalam menyelesaikan proyek, yaitu dalam pengembangan aplikasi jual beli berbasis web sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan. Setiap anggota kelompok kami mendapatkan tugas masing-masing untuk mengembangkan aplikasi yang direncanakan. Namun, dalam proses pengembangan proyek pembuatan aplikasi berbasis web kami mengalami beberapa masalah di dalam kelompok. Itu yang pertama, ada tumpang tindih tugas, di mana kurangnya pemahaman atas tugas masing-masing yang membuat tumpang tindih atau keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu kami juga menghadapi masalah yaitu tentang keterbatasan pengetahuan, di mana keterbatasan dalam penggunaan framework, bahasa pemrograman, dan lain sebagainya itu menyebabkan waktu pengerjaan proyek kami lama dan lambat dikarenakan setiap anggota kelompok kami harus belajar terlebih dahulu, dan setelah belajar menyesuaikan diri untuk mengaplikasikan apa yang sudah kami pelajari ke dalam proyek kami. Kami juga ada beberapa hal yang dapat kami perbaiki selama proses pengembangan aplikasi berbasis web ini, yaitu pertama kami melakukan perencanaan yang lebih matang, lalu membuat waktu yang lebih realistis, dan setiap anggota harus memahami tugasnya masing-masing. Yang terakhir yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, segitu hasil dari presentasi teman-teman saya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa proyek yang kami buat ini merupakan inisiatif modern, di mana perkembangan zaman sangat membutuhkan teknologi online untuk memudahkan atau mengefisiensi proses belanja yang cepat, praktis, dan juga fleksibel. Aplikasi kami ini sangat relevan di era digital saat ini, dan juga masyarakat sangat membutuhkan layanan ini untuk proses transaksi barang jarak jauh. Fitur-fitur yang kami buat sangat-sangat sederhana, namun fungsional, sehingga proses transaksi bisa berjalan dengan baik dikarenakan target dari penjualan kami ini adalah anak-anak sekolah, di mana para orang tua yang mengakses layanan website untuk membeli seragam kepada anaknya. Jika kami mengelola dengan baik aplikasi kami ini, maka aplikasi ini berpotensi memiliki manfaat yang besar pada masyarakat untuk memudahkan dalam proses aktivitas para siswa-siswi di Indonesia. Kami dari kelompok 1 F1 Apagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga ketersediaan teman-teman dalam menyimak video kami. Semoga video ini bisa menjadi motivasi untuk selalu berkembang, membangun sebuah teknologi baru. Kami dari kelompok 1, kami akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa.